Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mbak Esa selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam. Dan yang terhormat kepada para pemateri dan juga para audiens. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di dalam acara seminar artikel pada siang kali ini. Untuk materinya yaitu ada 3, yang pertama Nazila Hidayatul Maulida, yang kedua Binti Anik Sulastri, dan yang ketiga Mufidatun Nabila. Dalam seminar kali ini yaitu membahas tentang strategi pengembangan objek wisata petik stroberi pada era new normal di Lumbung Stroberi Kota Batu. Untuk materi yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sejak awal bulan Maret 2020, seluruh negara termasuk negara Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19. Yang mana itu merupakan penyakit virus corona yang bentuknya itu tidak kasat mata, namun dapat menyebar dengan cepat, sehingga dapat meresahkan kehidupan manusia dan sangat merugikan banyak pihak. Salah satunya pihak yang dirugikan ialah industri pariwisata. Mengapa demikian? Karena industri pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan negara Indonesia. Adapun industri pariwisata yang termasuk industri yang terdampak COVID, yaitu objek wisata Lumbung Stroberi yang terletak di Kota Batu, tepatnya yaitu Dusun Pandan, Desa Pandanrejo. Wisata Lumbung Stroberi menawarkan edukasi kepada pengunjung, di antaranya yaitu dengan adanya proses penanaman, panen, dan juga pengolahan produk. Dengan kegiatan seperti itu, maka setiap industri pariwisata haruslah menerapkan standar protokol kesehatan, yang mana itu demi kenyamanan para pariwisata dalam berkunjung pada saat kondisi pandemi seperti ini. Sehingga objek wisata nantinya itu dapat terus berkembang meskipun masih dalam kondisi new normal. Maka dari itu, peneliti mengambil judul tentang strategi pengembangan objek wisata petik stroberi pada era new normal di Lumbung Stroberi Kota Batu. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayani adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam maupun di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Artinya yaitu pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk rekreasi atau liburan, baik ia berlibur di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan pariwisata ini tuh tidak lain yaitu untuk hiburan semata. Baik, selanjutnya yaitu pemateri yang kedua, yaitu Binti Anik Sulastri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tinjauan pustaka yang kedua, yaitu wisata Lumbung Stroberi. Di mana Lumbung Stroberi ini merupakan unit usaha dari BUMDes Raharjo yang menjadi destinasi desa wisata Pandanrejo. Dan mayoritas masyarakat desa Pandan ini sebagai petani stroberi. Dan wisata Lumbung Stroberi ini diresmikan pada tanggal pada tanggal 26 Desember 2018 dan pertama kali dipublikasikan pada bulan Januari 2019. Di mana wisata petik stroberi ini juga terdapat edukasi mengenai penanaman, panen, dan juga pengolahan produk. Di mana wisata Lumbung Stroberi ini mempunyai produk, salah satunya yaitu selai stroberi, es krim stroberi, jus stroberi, dan lain-lain. Di mana produk ini itu dijual atau ditawarkan kepada
wisatawan yang berkunjung ke wisata Lembung Stroberi ini sebagai buah tangan bagi para wisatawan. Yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen strategi, di mana menurut Xiaogian, manajemen strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen strategi ini merupakan keputusan manajemen untuk kemajuan suatu perusahaan, di mana manajemen strategi ini menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis suatu jadi pada manajemen strategi ini terdapat analisis, yaitu analisis SWOT, yaitu salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Di mana analisis SWOT ini yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana perusahaan ini harus mengetahui kekuatan dari perusahaan tersebut agar dapat menentukan keputusan atau kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Jadi selain mengetahui kekuatan perusahaan, harus mengetahui kelemahannya juga. Nah, pasti setiap perusahaan itu memiliki kelemahan. Tapi perusahaan tersebut harus bisa menutupi kelemahan tersebut dengan kekuatan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Jadi suatu perusahaan itu harus peka terhadap peluang, peka terhadap lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Jadi perusahaan tersebut harus peka terhadap ancaman. Jadi suatu perusahaan pasti akan mendapatkan ancaman atau faktor yang tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu adanya manajemen strategi ini untuk menentukan kebijakan atau keputusan untuk menangani ancaman tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan objek wisata. Menurut Swantoro mengatakan ada beberapa unsur pokok yang harus yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di daerah. Salah satunya yaitu objek wisata dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana atau infrastruktur dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai new normal atau era new normal. Jadi new normal sendiri adalah tatanan kehidupan baru di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi pada keadaan ini kita diperintahkan atau dianjurkan untuk bisa berdamai dengan virus corona ini dengan cara melakukan atau menjalankan hidup yang lebih sehat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga yaitu Mufidat Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu tentang pembahasan yang pertama, perbandingan pengunjung di masa pandemi. Pada awal 2020 telah terjadi wabah virus yang mematikan, yaitu wabah virus COVID-19, yang mana virus COVID-19 ini sudah ada di seluruh dunia. Tidak tertinggal juga negara kita, negara Indonesia juga telah terdampak COVID-19. Di Indonesia sendiri, industri pada saat mewabahnya virus COVID-19 ini, industri pariwisata sejak
awal diberlakukannya PSBB, industri pariwisata pun ditutup. Akibatnya, wisata-wisata yang ada di Indonesia tidak menjalankan perekonomian dalam industri pariwisata. Nah, penutupan kawasan industri pariwisata ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Akibatnya, yaitu untuk jumlah pengunjungnya mengalami penurunan. Meskipun telah dibuka pada era new normal, akan tetapi penurunan jumlah pengunjung masih tetap terjadi. Penurunan jumlah pengunjung di wisata petik stroberi ini misalnya. Nah, di wisata petik stroberi ini pengunjungnya juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 50%. Nah, rata-rata pengunjung yang datang berasal dari luar wilayah. Untuk perbandingannya yaitu 20% dari lokal dan sedangkan 30% dari luar kabupaten. Selanjutnya yaitu strategi wisata lumbung stroberi dalam menghadapi pandemi. Nah, untuk strategi wisata lumbung stroberi dalam menghadapi pandemi, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengoptimalkan platform digital atau optimizing digital platform. Yang kedua, tunggu tanggal mainnya atau wait and see strategi. Dan yang ketiga, penggabungan produk. Nah, di masa new normal ini, kehidupan baru telah dialami di Indonesia yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk menghadapi kehidupan baru saat pandemi virus COVID-19. Nah, di wisata lumbung stroberi ini dalam menghadapi era new normal itu melakukan 3 strategi, yaitu strateginya yang pertama mengoptimalkan platform digital yang mana mengoptimalkan penggunaan platform ini untuk meningkatkan distribusi produk, yaitu produk-produk yang ada di lumbung stroberi seperti selai tadi, selai, es krim stroberi, jus stroberi, dan lain-lain. Hal ini adalah strategi yang efektif jika produk dalam permintaan tinggi selama periode pandemi. Dalam saat ini, penggunaan platform digital seperti media sosial perlu dimanfaatkan secara maksimal di masa era new normal ini. Saat ini ada harapan konsumen untuk mendapatkan kebutuhan melalui platform ini. Jadi pemasaran produk dari lumbung stroberi juga bisa melalui media sosial. Dan yang kedua yaitu tunggu tanggal mainnya atau wait and see strategi, yang dimana strategi wait and see ini merupakan manajemen perusahaan dalam melihat peluang untuk meningkatkan produknya, yaitu perusahaan atau wisata seperti ini untuk memanage keuangan dan mengontrol arus kas secara ketat untuk menghemat pembiayaan yang ada di suatu perusahaan atau di suatu industri pariwisata. Nah, yang selanjutnya penggabungan produk, yaitu untuk ini sementara building product sendiri merupakan pembuatan atau penggabungan suatu produk dalam satu paket dijual dengan diskon. Misalnya, ada di wisata lumbung stroberi ada wisata edukasi, yaitu wisata edukasi petik stroberi. Nah, pada saat era new normal, jika ada pengunjung yang datang ke sana, maka mendapatkan satu paket, yaitu paket edukasi petik stroberi dan berkunjung ke wisata air terjun Coban Lanang. Nah, di situ mereka memberikan diskon atau memberikan suatu produk dalam satu paket agar menarik pengunjung. Nah, selain strategi di atas, wisata lumbung stroberi juga menetapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas di sekitar wilayah wisata.
Sebelum masuk ke wisata juga ada pengecekan suhu badan, harus menggunakan masker dan minimal menjaga jarak 1 meter. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, disampaikan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sebelum seminar artikel yang ini saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya setiap industri pada saat pandemi COVID-19 ini tuh banyak mengalami penurunan pengunjung, terlebih industri pariwisata. Dan yang telah dialami oleh Lumbung Strawberry yaitu mengalami penurunan pengunjung hingga 50%. Sehingga strategi pengembangan yang dilakukan oleh Lumbung Strawberry pada saat era new normal yaitu yang pertama mengoptimalkan platform digital dan yang kedua menunggu tanggal mainnya yaitu berkunjung dan yang ketiga adanya penggabungan produk. Jadi intinya dalam situasi new normal seperti ini tuh setiap industri termasuk industri pariwisata itu harus tetap menerapkan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gunanya yaitu agar dapat terus berkembang usahanya dan bertahan meskipun masih di dalam lingkup ataupun situasi COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.